yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dikatakan di sana, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Mungkin kalau kita di dunia ini setiap jalan pasti dinamai Bapak Ibu. Ada seperti tempat kita jalan Selindri, jalan Sudirman, atau banyak jalan-jalan yang boleh dibuat di dunia ini untuk mengenal mana arah ke rumah kita, mana arah ke rumah tetangga kita dan lain sebagainya. Artinya jalan yang dibuatkan itu untuk mempermudah seseorang untuk mencapai tujuannya. Jikalau konsep demikian dipahami oleh manusia dan dipraktekkannya dengan penyebutan nama jalan-jalan setiap persimpangan atau jalannya untuk mempermudah manusia. Saat ini Bapak Ibu kita harus sebagai orang Kristen mengetahui selain jalan yang ditetapkan dalam dunia ini nama-nama jalan untuk mempermudah tujuan untuk pencapaian kepada suatu tempat, kita harus memahami bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Di mana ada kasih setia dan kebenaran, itu mengarah jalan kepada menuju kepada Allah, menuju kepada Tuhan kita, menuju kepada Yesus Kristus. Artinya setiap orang yang menjalani jalan kehidupannya dalam kasih setia dan kebenaran, dia sedang berjalan pada jalan yang benar. Di jalan kasih setia dan kebenaran itu Bapak Ibu, kita harus berpegang kepada perjanjian dan ketetapannya. Apa itu inal perjanjian dan ketetapannya? Bahwasanya untuk menjalani jalan kasih setia dan kebenaran itu, dia selalu menuntun dan memberkati kita. Dia selalu menemani kita dalam setiap perjalanan itu. Maka ketika saat ini kita sedang memperjuangkan kasih setia, kita sedang berusaha melakukan kasih setia, mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita, jalan yang kita pilih itu sudah benar Bapak Ibu. Sekalipun kita menghadapi kesulitan untuk melakukan itu, sekalipun kita menghadapi kesulitan untuk mendapatkan atau menjalani jalan kebenaran itu, Tuhan mengatakan berpeganglah pada perjanjian Tuhan. Apa perjanjian Tuhan kepada kita? Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, tetaplah berjalan dalam jalan Tuhan. Tetaplah berjalan dalam kasih setia Tuhan dan kebenarannya, yakin dan percaya, yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Jangan pernah lelah melakukan kebaikan, jangan pernah lelah berjalan dalam jalan kasih setia, jangan pernah berhenti dalam jalan kebenaran, karena Dia Allah kita akan selalu menuntun dan melaki dan memegang tangan kita, dan Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami untuk kami terus berjalan dalam jalan kasih setia dan kebenaran. Biarlah hidup kami dilingkupi oleh kasih setia dan kebenaran, supaya kami terus percaya Tuhan dalam hidup ini. Tujuan kami dalam perjalanan di dunia ini adalah mengarah kepada Engkau. Tujuan kami adalah kembali kepada Engkau, karena Engkaulah yang menciptakan kami dan Engkau yang menjadikan kami apa ada Tuhan di dunia ini. Jikalau sulit kami menapaki setiap jalan-jalan itu Tuhan, oleh karena banyaknya tantangan dan rintangan, tapi kami yakin dan berpegang pada perjanjian-Mu, Engkau akan senantiasa memberkati dan melindungi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tolong dan bantulah Tuhan setiap orang yang saat ini melakukan kebaikan, melakukan kasih setia, melakukan dan hidup dalam kebenaran, supaya mereka ketika berhadapan dengan persoalan dan pergumulan mereka tidak berhenti, tetapi mereka terus yakin pada pertolongan Tuhan. Tuntunlah setiap orang yang saat ini di dalam jalan persimpangan hidupnya Tuhan.
di mana dia memilih apakah dia akan tetap melakukan kebenaran atau tidak. Saat ini tuntunlah Tuhan hati dan pikirannya, supaya kami senantiasa mengarah hidupkan kami kepadamu saja. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Saat ini kami berdoa kepada setiap orang yang sedang sakit Tuhan, atau bahkan yang sedang tidak sadarkan diri oleh karena beratnya sakit yang dihadapi. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Tuhan kiranya memberikan Tuhan mujizat-Mu pada setiap orang-orang yang saat ini Tuhan merindukan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupannya. Tolonglah setiap orang yang sakit Engkau pulihkan, orang yang berduka, orang yang bersusah hati dan bersedih Engkau hiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa, akan berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.